Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dengan NIM 858156431. Hari ini saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu di kelas 3 SD. Assalamualaikum anak-anak pintar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Seperti biasa, sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oh, hebat, sudah hafal semua ya. Hari ini kita akan membahas atau belajar tentang makhluk hidup. Ada yang sudah tahu apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada 3 jenis makhluk hidup, yaitu ada manusia, ada tumbuhan, dan juga hewan. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Tahu nggak kalian kenapa batu, angin, dan tanah tidak dikategorikan makhluk hidup? Ternyata semua itu merupakan benda mati karena angin, tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu? Iya, benar, bergerak, bernafas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang pertama ada bergerak. Bergerak, makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa bantuan dari pihak lain. Bergerak itu dibagi menjadi 2, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain atau menuju tempat yang lain. Contohnya seperti saat kita berlari, berjalan sehat. Oleh karena itu, kita harus menjaga pola hidup sehat. Selanjutnya, contoh pertumbuhan makhluk hidup. Contohnya ada ayam. Ayam itu dari ayam dewasa, habis itu bertelur, kemudian menetas menjadi anak ayam. Kalau dari pertumbuhan, contohnya dari biji bertumbuh menjadi kecambah menjadi tanaman muda, kemudian menjadi tanaman dewasa. Ciri yang keempat, cara perkembangbiakan makhluk hidup. Ada 2, ada yang berkembang biak secara melahirkan, ada juga yang secara bertelur. Ada yang bisa memberi contoh? Yang contohnya berkembang biak secara melahirkan? Iya, benar, yaitu ada manusia, kucing, kuda, dan lain-lain. Sedangkan yang bertelur itu ada ayam, ada cicak, ada ular, dan banyak lagi. Ciri yang kelima, makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Contohnya makan minum makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Ciri yang keenam tadi apa? Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda. Contohnya, saat kita keluar di siang hari yang panas dan terik, pupil mata kita pasti akan menyempit atau mengecil. Itu karena kita menerima cahayanya terlalu terang.
Sedangkan pernah lihat tumbuhan putri malu? Nah, itu kalau kita sentuh, putri malu akan menutupkan daunnya. Itu merupakan rangsangan yang dilakukan oleh putri malu. Ada lagi, landak atau lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita segala kelebihan tempat yang lain atau menuju tempat yang lain. Contohnya seperti saat kita berlari, berjalan, kan kita berpindah posisi tuh. Itu merupakan pergerakan aktif. Yang kedua yaitu pergerakan pasif, pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat. Apalagi bergeser, ya enggak sih? Coba kita cari lagi ya contoh dari bergerak pasif. Contoh cara bergerak, ada yang bisa mencontohkan? Kalau manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan apa? Menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Sedangkan burung bergerak atau terbang dengan cara menggunakan sayapnya. Ciri yang kedua yaitu bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara dan yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Makanya itu di malam hari kita tidak disarankan untuk duduk di bawah pohon. Alat pernapasan makhluk hidup ada berapa? Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang, tumbuhan bernapas dengan stomata atau mulut daun, dan lentisel. Sedangkan ciri ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi, berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh apa? Makanan dan minum, pola hidup sehat. Oleh karena itu, kita harus menjaga pola hidup sehat. Selanjutnya, contoh pertumbuhan makhluk hidup. Contohnya ada ayam itu dari ayam dewasa. Ciri yang keempat, cara perkembangbiakan makhluk hidup. Ada dua, ada yang berkembang biak secara melahirkan, ada juga yang secara bertelur. Ada yang bisa memberi contoh? Yang contohnya berkembang biak secara melahirkan? Iya benar, yaitu ada manusia, kucing, kuda, dan lain-lain. Sedangkan yang bertelur itu ada ayam, ada cicak, ada ular, dan banyak lagi. Ciri yang kelima, makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Contohnya makan minum makhluk hidup, tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Yang keenam, ciri yang keenam tadi apa? Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda. Contohnya, saat kita keluar di siang hari yang panas dan terik,
pupil mata kita pasti akan menyempit atau mengecil, itu karena kita menerima cahayanya terlalu terang. Sedangkan pernah lihat tumbuhan putri malu? Nah, itu kalau kita sentuh, putri malu akan menutupkan daunnya. Itu merupakan rangsangan yang dilakukan oleh putri malu. Ada lagi, landak atau lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita segala kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Cara bersyukurnya adalah dengan cara menjaga tubuh kita, serta memberi makanan yang sehat dan bersih kepada kita, melakukan olahraga, menjaga pola hidup, dan menjalankan perintah Allah. Sekian pembelajaran dari kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.